Qasem Sultan adalah Haseki Sultan, yaitu adalah permaisuri utama Sultan Utsmaniyah Ahmed I, dan sebagai Valide Sultan, yaitu ibu dari Sultan Murad keempat dan Ibrahim, dan juga Buyuk Valide Sultan, yaitu adalah sebagai nenek dari Sultan Mehmed keempat. Ia menjadi salah satu wanita paling berkuasa dan berpengaruh dalam sejarah Utsmaniyah, serta tokoh sentral selama periode yang dikenal sebagai Kesultanan Wanita di dalam Kesultanan Utsmaniyah. Kedudukan dan pengaruh Qasem difasilitasi oleh pemahamannya yang tajam tentang politik Ottoman dan banyaknya anak yang dilahirkannya. Salah satu putra dan cucunya membutuhkan perwaliannya di awal masa pemerintahan mereka, dan pernikahan putri-putrinya dengan negarawan terkemuka memberinya sekutu dalam pemerintahan. Ia memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap Sultan Ahmed, turut berkontribusi pada transisi dari sistem suksesi berdasarkan hak kesulungan menjadi sistem berdasarkan senioritas agnatik. Qasem berperan sebagai kepala pemerintahan dan menjabat sebagai bupati untuk Sultan Murad keempat yang memerintah dari tahun 1623 sampai 1640, dan Sultan Mehmed keempat yang memerintah dari tahun 1648 sampai dengan 1687. Ia populer dan dihormati oleh elit penguasa, memiliki kekuatan politik yang signifikan, dan membentuk kebijakan dalam dan luar negeri kekaisaran. Tahun-tahun awalnya sebagai bupati ditandai oleh keresahan dan ketidakstabilan, tetapi ia tetap berhasil mempertahankan pemerintahan dan lembaga-lembaga negara. Pada tahun 1645, Qasem menekan Sultan Ibrahim untuk melancarkan serangan laut yang sebagian besar tidak berhasil di Pulau Kreta yang dikuasai Venesia. Setelah itu, ia harus berhadapan dengan blokade Venesia di Dardaneles yang menyebabkan pertempuran laut Phocis pada tahun 1649. Dan pada tahun-tahun berikutnya, pergolakan pedagang yang disebabkan oleh krisis keuangan. Beberapa sejarawan secara terbuka mengaitkan peran Qasem Sultan dalam kemunduran Kekaisaran Ottoman selama abad ke-17. Namun, yang lain berpendapat bahwa kebijakannya dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah krisis suksesi dan tetap melestarikan dinasti Ottoman. Valide Sultan, pemerintahan Sultan Murad keempat. Qasem memasuki istana Topkapi dengan prosesi upacara megah yang di depannya ada 1000 darwis yang seringkali disebut juga persaudaraan sufi yang berbaris dengan doa untuk merayakan kedatangannya. Ia sekali lagi terlempar ke arena politik ketika putranya naik tahta pada 10 September tahun 1623 sebagai Sultan Murad keempat. Karena ia masih di bawah umur, ia diangkat tidak hanya sebagai valide atau ibu sultan, tetapi juga sebagai bupati resmi yang pertama dalam sejarah Kekaisaran Ottoman. Pada tahun 1623, Istana Ottoman mengirim surat ke Republik Venesia yang secara resmi mengumumkan kenaikan tahta Sultan Murad. Surat tersebut selanjutnya menunjukkan bahwa Qasem Sultan akan memerintah atas nama putranya. Sesuai dengan tradisi Ottoman, Sultan Murad memenjarakan semua saudaranya di Kafes, bagian dari harem kekaisaran, di mana para kasim istana menahan calon penerus tahta dengan bentuk tahanan rumah dan pengawasan terus-menerus. Sebagai bupati, Qasem secara efektif menjalankan kekaisaran melalui putranya, yaitu Sultan Murad, dengan menghadiri dan mengatur sesi-sesi divan atau kabinet dari balik tirai. Ia bertugas menunjuk tokoh politik dan mengawasi administrasi negara yang memungkinkannya untuk menjalin hubungan dengan negarawan, hakim, dan tokoh istana lainnya. Ia akan bertemu dengan duta besar asing dari negara lain untuk membahas perjanjian internasional. Para wazir terkemuka menulis surat langsung kepadanya
Dan sebagai tanggapan, Qasem menggunakan kiranya, yaitu adalah perantara wanita yang non-muslim untuk menulis surat kepada para wazir. Karena para wazir atau perdana menteri pada umumnya adalah laki-laki, dan ibu sultan atau istri sultan tidak boleh berhubungan secara langsung dengan laki-laki di luar dinasti atau keluarganya. Qasem tampaknya memiliki ekspektasi yang jelas tentang perannya saat pertama kali menjadi bupati. Menurut sejarawan Turki Özlem Kumrular, jelas dari permintaan yang diajukan oleh Wazir Agung, yaitu Kemenkes Kara Ali Pasha, bahwa selama periode ini Qasem ingin bersama putranya yang masih di bawah umur di aula pertemuan dan mendengarkan permintaan apapun yang diajukan oleh para pejabat tinggi. Dia ingin mendampingi sultan dan pada saat yang sama memegang kekuasaan di tangannya sendiri. Pada tahun 1623, Kemenkes Kara Ali Pasha diangkat menjadi Wazir Agung. Kesalahan terburuknya adalah mengizinkan Shah Abbas dari dinasti Safavid untuk merebut Baghdad dan Erivan pada tahun 1624 dan kemudian menyembunyikan berita tersebut dari Qasem dan Sultan Murad yang pada saat itu berusia 12 tahun. Karena tidak senang, Qasem segera menggulingkannya dengan dukungan dari Kepala Qasim Hitam Mustafa Aga. Ia digantikan sebagai Wazir Agung oleh Cherkes Mehmet Pasha. Kehidupan politik. Musuh-musuh asing dan tokoh-tokoh lokal yang kuat melihat kebangkitan Qasem sebagai kesempatan untuk melemahkan kekuatan dan otoritas negara Ottoman. Selama tahun-tahun awal pemerintahan Sultan Murad, Qasem harus berhadapan dengan hilangnya Baghdad dan Erivan selama Perang Ottoman Safawiyah, pemberontakan suku-suku di Lebanon, pemberontakan Abaza di Anatolia Utara, kesetiaan yang goyah dari gubernur-gubernur di Mesir dan provinsi-provinsi lainnya, penegasan kemerdekaan oleh negara-negara barbari, pemberontakan oleh Tatar di Crimea, dan serangan perampok Koshak di pantai Laut Hitam. Serangan Koshak di Kekaisaran Ottoman merupakan hal yang umum sepanjang awal abad ke-17, mengganggu keamanan Laut Hitam dan memaksa Ottoman untuk mempertimbangkan penguatan Bosporus, terutama setelah serangan Koshak pada tahun 1624. Atas nama putranya, Qasem memerintahkan pembangunan 2 benteng di dekat muara Bosporus, yaitu di Anadolu Kafagi dan yang lainnya di Rumeli Kafagi. Benteng-benteng tersebut dibangun dalam 1 tahun. Selama masa pemerintahannya, Qasem dengan cekatan memulihkan keuangan negara setelah periode inflasi yang parah. Ia juga membantu menstabilkan pemerintahan dengan melebur sebagian besar emas dan perak istana untuk membayar para janissary. Ketika Wazir Agung yang sedang berkampanye melawan Safawi untuk merebut kembali Baghdad kehabisan makanan untuk tentara, ia meminta bantuan kepada Qasem yang akhirnya disetujui olehnya. Pada tahun 1625, Sultan Murad yang sudah risih terhadap kebijakan luar negeri ibunya menolak usulan gencatan senjata antara Kekaisaran Ottoman dengan Spanyol. Menurut berita dari Venesia tahun 1625, kaum imperialis dan Spanyol menyatakan bahwa masalah tersebut berjalan dengan baik karena dibantu secara aktif oleh Ibunda Sultan. Setahun kemudian, Duta Besar Venesia melaporkan bahwa Sultan dengan kehati-hatian yang melampaui usianya menentang gencatan senjata, seperti juga sebagian besar negarawan terkemuka kecuali beberapa laksamana Ottoman. Ia mencatat bahwa Spanyol mendasarkan harapan mereka pada keduanya dan ibu serta saudara perempuan Sultan. Duta besar tersebut mungkin menyadari fakta bahwa Recep Pasha, salah satu laksamana Ottoman, menikah dengan saudara perempuan Sultan, yaitu Geverhan Sultan, dan Bayram Pasha dengan Hanzade Sultan, yang keduanya adalah putri dari Qasem. Qasem juga diketahui telah berkorespondensi langsung dengan Nur Jahan, istri utama dari Kaisar Mughal India Jahangir. Para putri kerajaan sering terlibat dalam pernikahan berantai selama seabad setelah Sulaiman yang Agung.
sehingga memungkinkan keluarga kekaisaran untuk membangun jaringan aliansi dengan para pasya atau pejabat yang paling berkuasa. Kosem khususnya menggunakan putri-putrinya untuk membantu tetap berkuasa selama hampir setengah abad.